Ketemu lagi dengan saya, Yusdi Lastutianto, di sesi sharing terkait ilmu pengembangan diri, pemberdayaan diri, olah pikir, psikologi, neuro-linguistic programming, coaching, atau tema-tema lain yang kontemporer gitu ya, atau tema-tema lain yang kontemporer dan bisa dibahas secara online dan evergreen. Apa tuh evergreen? Orang membutuhkannya dimanapun. Oke, sebelum kita lanjut, kali ini saya ingin membahas tentang mindfulness. Apa sih mindfulness? Lalu jangan lupa subscribe, like, komen, atau Lalu jangan lupa subscribe, like, komen, atau klik bunyi lonceng agar Anda dapat update dan notifikasi dari sesi sharing yang saya berikan. Oke, sebelum kita lanjut, sekarang kita saksikan dulu intro berikut ini. Baik, kali ini saya ingin membahas tentang tema mindfulness. Ini evergreen, artinya apa? Dari generasi ke generasi sangat dibutuhkan banyak orang, jadi makanya saya angkat tema-tema yang menarik. Nah, apa sih mindfulness gitu ya? Kita ngomong dulu di definisi gitu ya. Jadi mindfulness adalah kemampuan dasar manusia untuk bisa selalu sadar dengan kondisi saat ini. Apa yang sedang dilakukannya. Jadi hadir nih, kayak saya sedang mindfulness nih, mindfulness sharing gitu ya. Kesadaran penuh pada keadaan waktu tertentu, fokus pada peristiwa kekinian secara internal ke dalam dan eksternal, mengidentifikasi dan mengatur emosi diri, atau seni sederhana dalam itu tentang bagaimana mengamati diri dan dunia luar. Ini definisi sederhananya gitu kan, jadi fokus pada saat ini. Nah, manfaatnya apa sih mindfulness? Menarik nih ya. Jadi menurut penelitian itu kan dari literatur yang saya baca dan saya kumpulkan, jadi apa manfaatnya tadi? Meredakan stres, memperbaiki hubungan dengan diri dan orang lain, meningkatkan kualitas tidur, menenangkan pikiran, meningkatkan kesehatan mental, mengembangkan syaraf agar bekerja lebih optimal, meningkatkan memori jangka panjang dan jangka pendek, meningkatkan fokus, berpikir lebih jernih dengan baik gitu ya, lebih fresh gitu kan, dan meningkatkan imun tubuh. Ini manfaatnya. Lalu ini menarik nih, fakta menarik. Mindfulness dapat mengubah pandangan tentang diri Anda untuk menjadi lebih baik lagi. So, do it every time you have your time. Lalu apa sih aspek-aspeknya? Tadi yang pertama adalah non-konseptual. Artinya nggak dipikirin ya, diemin saja. Apapun yang terlintas tidak dikonsepkan. Apapun yang terlintas dalam pikiran Anda dibiarkan saja. Tanpa ada pemikiran, tanpa ada ide. Jadi diem saja. Itu aspeknya. Lalu fokus pada peristiwa saat ini dibahas. Jadi ada beberapa kajian juga, ada mindfulness eating, mindfulness playing, mindfulness healing, mindfulness reading. Itu banyak sekali dikembangkan tentang bagaimana fokus pada keadaan saat ini. Pun termasuk sekarang saat Anda melihat adalah mindfulness watching. Jadi tanpa penilaian, non-judgmental. Bedanya ketika kita sedang belajar tentu Anda judgmental karena ada proses tadi menerima informasi, mengkritisasi, gitu kan, menginternalisasi. Jadi tidak ada proses itu, hanya diam saja, mendiamkan pikiran. Dilakukan dengan sengaja, Anda meniatkan hal itu, mengobservasi diri sendiri dan sekitar Anda, nonverbal, nggak usah ngomong gitu ya, dan eksplorasi sekitar plus membebaskan diri, liberating yourself. Itu kan aspek-aspeknya. Lalu ternyata dalam dunia psikologi, dalam dunia terapi, mindfulness digunakan gitu kan, namanya MBSR, mindfulness based stress reduction. Jadi program meditasi yang terstruktur yang digunakan untuk mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh gangguan fisik, psikomatis, dan psikiatrik. Jadi, dalam dunia psikologi, dalam psikoterapi, dalam dunia pemberdayaan diri, ternyata mindfulness digunakan sebagai model terapi. Ada dua. Yang pertama adalah MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction. Jadi digunakan untuk meditasi terstruktur, digunakan untuk mengurangi penderitaan disebabkan oleh gangguan fisik, psikosomatis, dan psikiatri. Ada juga yang menambahkan dengan gerakan-gerakan yoga,
atau somatik psikoterapi silakan. Jadi subjek diminta untuk fokus pada hal menarik, menerima keadaan dan tidak menilai penyakit yang diderita, sensasi yang sulit, emosi-emosi, pikiran-pikiran serta perilaku-perilaku. Jadi fokus aja itu kan. MBSR dapat mengubah pola pikir dan perilaku dalam cara berpikir. Sensasi dan emosi ini jadi dari F. Zorbeck, uang sekali gitu ya. Saya baca. Lalu yang kedua adalah Mindfulness Based Cognitive Therapy. MBCT merupakan terapi kognitif yang mendeteksi dan ketidaksesuaian cara pikir yang digunakan untuk mencegah munculnya kembali depresi. MBCT merupakan program preventif, bukan program treatment pada depresi yang akut agar individu tidak mengalami kembali penyakit psikologis. Jadi kalau yang tadi pertama ini adalah untuk stress reduction, ini preventifnya. Jadi ada dua nih. Jadi psikologi juga menggunakan ini meskipun berhubungan dengan kondisi gelombang otak yang menciptakan hormon. Kita juga bisa hubungkan dengan tema-tema hipnosis, gitu ya. Sebelum lanjut, saya mau iklan dulu gitu. Jadi kegiatan ini didukung oleh Indonesian Hypnosis Center. Apa itu Indonesian Hypnosis Center? Sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang bergerak di bidang pelatihan hipnotis, hipnoterapi, NLP, EFT, grafologi dan keilmuan metodologi lainnya dan sudah memiliki izin dari Kemendikbud. Nah, visinya apa? Menjadikan hipnosis sebagai barometer praktis hipnosis di Indonesia. Lalu misinya adalah apa? Membuat orang mengetahui bahwa hipnotis itu punya tujuan positif loh, ada manfaatnya loh gitu ya. Nah, ini programnya ada kelas fundamental, ada kelas advance yang fundamental untuk terapi diri dan yang advance untuk orang lain. Lalu ini ada kelas kreatif NLP, terapi Neuro Linguistic Programming, ada offline ada online. Lalu ini beberapa terapannya ada hipnodrama, ada framework for hipnoterapis, ada inner child, ada solution focus therapy, ada Aspen Theta Healing, ada hypnoteaching. Ini adalah program-program yang saya ajarkan. Silakan jika mau private atau mau kerjasama untuk buka di perusahaan Anda, silakan hubungi saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi komponennya apa nih? Kesadaran penuh pada saat ini. Awareness, komponen mindfulness. Jadi pengalaman saat ini dan di sini present moment. Ketertarikan pada diri seperti yang tadi di MBTC itu. Lalu keterbukaan, openness, penerimaan pada apapun yang terjadi saat ini, acceptance, sama tanggap, responsif. Oke, lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dari mindfulness? Tadi paradigma berpikir positif, Anda nyaman dengan diri Anda sendiri, kontrol terhadap perhatian Anda, pembebasan diri, fokus ke dalam diri, efek dari meditasi, artinya ada latihan sama afirmasi positif, ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Silakan, saya menjelaskan saja. Jadi duduk berbaring di tempat yang nyaman gitu ya dan tenang, lalu tutup mata, fokus pada pernapasan Anda. Kalau ada mantra-mantra, tenang, rileks, silakan diulang-ulang repetitif. Lalu biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menghakimi atau menolaknya. Jadi observasi saja tadi, tidak memikirkan apapun. Apapun yang terlintas dalam pikiran Anda, biarkan. Coba kita contoh ya. Lalu sebelumnya, kembali fokus pada teknik pernapasan dan mantra diri kamu. Kamu juga bisa menyalakan musik meditasi yang tenang dan aromaterapi agar semakin rileks. Coba contoh seperti ini ya, kita sama-sama ya. Saya hanya hitung 1-5 dan Anda fokus pada hidung Anda. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya itu, tapi bagus sekali. Ini bisa ngebantu buat teman-teman atau orang-orang di sekitar Anda yang mengalami stres, depresi. Minimal dia kembali berhubungan dan berinteraksi dengan dirinya sendiri gitu. Anda tadi bisa baca tentang tadi mindfulness based stress reduction atau kognitif terapinya. Silakan. Nah, lalu ketika melakukan mindfulness tadi itu kan pertama rasakan apa? Sensasi nafas, tubuh atau body scanning gitu kan, sensorik gitu kan, mata Anda. Tadi manfaatnya adalah melibatkan panca indera. Meningkatkan panca indera, mata, tangan, kaki itu dirasakan sensasi itu. Emosi kalau ada ketika Anda kembali ke sebuah pengalaman sesuatu, apa emosinya, accept itu. Ketika berpikir khawatir masa depan, apa emosinya, accept. Jadi emosi yang muncul itu dikenali, tapi tanpa dijudgmental. Lalu yang saya suka adalah memperhatikan sensasi di lingkungan sekitar Anda, ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah mindfulness. Tadi ini ada banyak gitu ya. Kalau tadi sudah Anda lakukan secara sederhana, ini lebih dalam lagi gitu kan. Latihan pernafasan ada 4-7-8, tahan 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang.
Atau ada juga meditasi berjalan, coba tuh berpikir, diem gitu kan, lalu jalan, nggak boleh mikir apa-apa. Lalu yang saya suka kalau saya ajarkan dalam dunia pendidikan adalah siswa atau mahasiswa saya minta mereka berjalan lalu melihat 5 hal, mendengar 5 hal, menyebutkan apa yang dirasakan. Itu bagus sekali gitu kan. Jadi kalau sekarang Anda diam gitu kan, coba apa 5 hal yang Anda bisa dengar saat itu? Apa 5 hal yang bisa Anda lihat? Atau apa 5 hal yang bisa Anda raba? Itu bagus sekali gitu kan. Atau tadi body scanning, perhatikan pada tubuh tertentu itu juga bagus. Lalu emosi, itu diulang-ulang lagi. Jadi emosi, body scanning, indera meningkat, sensori tadi berhubungan ini ya. Sensori nafas, tubuh, sensorik, emosi dan lingkungan sekitar Anda. Ini mindfulness ini saja. Lalu bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Ya tentu saat mandi, saat bersih-bersih, saat makan, untuk mempertajam fungsi panca indera, melakukan pekerjaan satu persatu dengan penghayatan, mindfulness work, membaca buku, melihat film, mendengarkan musik, menyadari nafas, beristirahat dan meditasi. Ini bagus sekali. Ini mempertajam fungsi panca indera gitu ya. Kesimpulannya adalah mindfulness diupayakan untuk memahami, menyadari bahwa segala masalah atau konflik adalah bagian dalam kehidupan kita. Sedih, senang, bahagia, itu bagian dalam kehidupan kita. Terkadang, apa yang kita harapkan dapat tidak terjadi. Kuncinya menerima, accept, aware, dan berusaha untuk mengatasinya dengan tenang, damai, dan tidak menghakimi. Non-judgmental. Oke, itu tentang mindfulness. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Oh ya, silakan kalau mau berinteraksi di FB saya dan di IG saya. Ini nomor WA saya. Jika Anda tertarik berminat untuk ikut workshop hipnoterapi, hipnosis, atau sesi terapi private, ataupun tema-tema lain yang bisa kita bahas secara profesional dalam komunikasi intensi dan privat. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan klik lonceng itu agar Anda mendapatkan update terus dari saya setiap hari atau ketika saya mengupdate konten. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.